40 hektar yang HPL transmigrasi Desa Tanjung Medan yang diserobot dan dikelola oleh PT Toganda dari tahun 93 dan menghasilkan buah dari tahun 96 hingga saat ini. Itu yang PT Toganda. Jadi secara fakta ya, kita sudah cek di lapangan, kita sudah bersurat kepada Bapak Presiden. Surat itu sampai ke bawah ke BTN dinyatakan bahwa perusahaan itu tidak memiliki izin hadir alias ilegal. Data-datanya tidak ada semua. Jadi yang ingin kami pertanyakan di sini, apakah dengan status perusahaan yang ilegal seperti itu dia menghasilkan buah tanda segar, buah sawit, tapi apakah dibayar pajak? Kira-kira begitu. Anda masalah PT Wanasari kita bawa ke kantor Pak Presiden, kita mediasi, dibantu oleh Pak Danes Uswabras. Terakhir kita sudah berhasil membawa masyarakat ketemu dengan Bapak Presiden terkait masalah PT Wanasari. Konfliknya dengan masyarakat. Nah, apa hubungannya dengan pajak? Ketika kami mendalami permasalahan ini di Riau, kami menemukan sejumlah fakta bukti masalah kewajiban daripada PT Wanasari yang menurut Pansus DPRD Provinsi Riau ya, kewajiban daripada potensi pajak ya, kewajiban daripada PT Wanasari Nusantara menurut Pansusnya sebesar 79 miliar per tahun yang harusnya dibayarkan kepada negara. Ini pansusnya mulai dari tahun 2015. Kebetulan ketua pansusnya kami sudah pernah bincang-bincang. Kebetulan beliau dulu ketua pansus, sekarang beliau sebagai bupati di Kuansi. Nah, tadi saya coba hubungi beliau, artinya karena beliau tahu sejarah, beliau ketua pansus dan beliau sekarang menjadi bupati di sana. Tadi saya meminta beliau supaya artinya memberikan sepatah dua kata, tapi beliau belum respon ini. Pak Suhartiman namanya. Nanti datanya akan sampai. Izin dibacakannya masalah pansus ini ya. Ya. Mungkin silakan Pak Eko bisa menanggapi bagaimana karena memang ini Pak Fitras Iya. Pak Clinton saya kira tadi pas cek ini warnanya udah mulai merdu mereka mau bilang Pak memang gelar bangsawan di Jawa itu Eko. Nah ini Pak Gugur, nanti Pak Iklan, nah, izin Pak Situmorang ini sebagai Pak Situmorang, Pak Rahab, Pak Iwan dan teman. Terima kasih sekali betul sampai Pak Iwan. Kami tadi terpana itu maksudnya dalam artian sedemikian antusiasnya Bapak yang ada di LSM menyikapi. Memang ini kan dari tahun 93 Pak. Bahkan sampai dengan posisi sekarang 30 tahun menghasilkan replanting pun ternyata masih ada indikasi seperti itu tadi Pak. Nah terus terang Pak, memang kita sudah petakan itu dalam artian selain batu bara dan sebagainya, sawit ini juga termasuk salah satu industri yang potensial. Kalau di istilah perpajakan itu ada namanya tax planning Pak. Tax planning itu adalah penggelapan ataupun ilegal dalam rangka perencanaan pajak. Nah memang ada beberapa modus kelompok di dalam sawit ini Pak. Tapi nanti supaya kami petakan, nanti PIC yang mengajukan dan sebagainya, nanti biar Bapak itu nggak ada ya, Bapak tahu bahwa ini loh sekuennya. Jadi begini Bapak, izin pada saat di sawit itu sebenarnya kondisinya ada 3 besar modus di sini. Salah satunya tadi udah Bapak sebutin, bagaimana lokasi usaha di split. Kita belum bicara masalah legalitas atau sertifikat ya Pak, kita bicara di proses bisnis. Proses bisnis itu dalam artian ini perusahaan profit pajak itu sebenarnya lebih ke arah penghasilan ya Pak. Sebelum kita bicara PPN tadi Pak
Rinto sempat menyebut ada PPN-nya juga. Kalau surat ini bakal BPATB, pajak atas penghasilan. Nah, pajak atas penghasilan di sini ternyata terklasifikasi dengan beberapa modus, Pak. Modusnya tadi ya di lokasi, di split. Terus ada juga misalnya kalau beliau atau perusahaan-perusahaan di PKP seringkali mengambil CPO atau TBS dan sebagainya sebagai bahan baku itu dari misalnya plasma, tapi nanti diambil sebagai dari CPO supaya bisa dikreditkan dan berbagai hal. Nah, apabila concernnya seperti itu, nah tentunya kita tidak bisa serta-merta melakukan misalnya kita periksa. Nah, ada namanya prinsip perpajakan kita itu self assessment, Bapak Ibu. Self assessment itu adalah melaporkan secara mandiri, menghitung, membayar, dan terakhir adalah baru kita lakukan namanya pengujian pemenuhannya. Nah, di pengujian pemenuhan itulah namanya dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi maaf nih Bapak-bapak sekalian, ada 7 ini bukannya terus begitu SPT-nya langsung saya periksa Pak Rinto dari nyanyi, kita menghargai, mengapresiasi self assessment tadi. Self assessment tadi bentuk pertanggungjawabannya Pak, SPT Pak. SPT itu surat pemberitahuan. Nah, untuk perusahaan itu ada namanya SPT tahunan. SPT tahunan itu setahun sekali. Ada namanya SPT masa. SPT masa ini sebagai Bapak Ibu formil. Sasarannya untuk mengklarifikasi data ini titik-titiknya. Nah, SPT masa itu laporan bulanan. Nah, barulah di SPT masa itu kita punya namanya kewajiban selain BPH dari PPN, pajak tambahan. Tidak semua dari perusahaan pajak itu harus ada PPN ya. Jadi misalnya petani-petani tadi ya mungkin CPO, suplai sawitnya menghasilkan, tapi kalau belum memiliki omset di atas 4,8 M dalam 1 tahun, belum menjadi perusahaan pajak dan belum kena PPN. Itu satu domain untuk kita menguji pemenuhan kepatuhannya. Nah, saat menguji pemenuhan kepatuhannya, aspeknya sangat luas dalam artian tidak hanya dari sisi administratif, tapi lebih ke evidence-nya, bagaimana prinsip akuntansinya dan sebagainya. Maaf, tidak masuk ke titik legal atau ilegal, tapi lebih kepada aspek proses bisnis secara akuntansinya. Gitu. Supaya ini simultan dengan tadi Pak Situmorang sudah sampaikan, sempat direspon di kantor BPN dan sebagainya. Memang ini termasuk ranah dari Kementerian Agraria, ATR ya. Sekarang menterinya. Nah, dengan semangatnya Pak. Saya senang kali itu Pak. Jadi nada dasar kita ngambilnya ini udah masuk sih. Untuk sampai ke sana, tentunya titik tahu dari administrasi. Saya jadi kayak orang kuliah ya Pak. Ini bayarnya per SKS atau yang SPT tahunan, dia juga rutin lapor. Saya cek tahun 2017 sampai 2022 dia rutin lapor. Nah, ini yang namanya kewajiban formal. Nah, salah satu kewajiban formalnya itu adalah sebagaimana tadi dikatakan Pak Eko Arianto adalah self assessment. Pajak itu hanya dikenakan atas untung saja Pak, atas laba, tidak atas total berapa omsetnya. Jadi pajak hanya dikenakan atas labanya saja. Nah, dia kebetulan lapor rutin 2005 tahun terakhir 2017 sampai 2022, 2023 nanti April paling lambat Pak Eko. Paling lambat April, jadi masih belum ada laporan. Nah, kemudian ada yang namanya kewajiban material. Kewajiban material itu terkait dengan angka-angka perhitungan yang ada di sana. Begitu wajib pajak sudah melaporkan SPT-nya, maka menjadi dasar bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan. Cuma karena jumlah wajib pajak banyak Pak, jadi mungkin tidak semuanya bisa kami lakukan pengawasan, kecuali ada beberapa hal. Pertama, untuk dilakukan pengawasan, pertama dia mengaku ada lebih bayar, artinya dia ada lebih bayar pajak sehingga dia minta balik duitnya. Nah, itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan. Kedua, ada data yang tadi dikatakan Pak Eko, ada data IDLP, informasi, data laporan, itu menjadi trigger bagi kami. Kemudian terkait dengan PBB ini Pak LBP Luhut Binsar Panjaitan kan sudah membuat Satgas Sawit, di mana salah satu kewajiban Satgas Sawitnya itu mewajibkan pengusaha sawit itu lapor mandiri di Sipripun namanya, di Sipripun. Nah, data dari Sipripun itu nanti akan kami capture, kami ambil untuk disandingkan dengan data SPOP, data pelaporan yang tadi
luas lahan dan pembayaran pajak PPP-nya. Kami sandingkan, kami overlay istilah di kami bandingkan antara peta versi mereka dengan peta yang mereka laporkan di Seperibun. Kalau ada selisih, nah itu akan jadi bahan bagi kami untuk menanyakan kebenaran materialnya. Nah, proses itu sedang jalan Pak, betulan Pak. Jadi kemarin kita sudah dapat data Seperibun ya Pak Teguh ya. Seperibun sudah dapat datanya yang DTP. Nah, data itu kemudian setelah kita overlay dengan data SPOPWP, data selisihnya itu sedang kita godok untuk nanti kemudian kita turunkan ke KPP kantor pelayanan pajak yang membawahi perganda itu ada di Bangkinang, kemudian Wanasari ada di KPP Rengat. Nah, kita turunkan ke mereka untuk menjadi dasar bagi mereka untuk nanya dulu ke WP, ini yang benar mana gitu. Nah, proses itu baru berjalan di tahun ini Pak, 2024. Data Seperibun itu baru selesai November 2023 kemarin, ditutup itu seingat saya. Kemudian kita olah di sini di Direktorat TP. Nah, Direktorat kemudian turunkan ke KPP terdaftar. Nah, untuk itu sedang berproses Pak, data selisih. Ditambah terima kasih juga sudah Bapak berikan IDLP kalau istilah kami ya, informasi dari Bapak ini untuk memperkuat data-data yang ada di kami untuk diturunkan ke. Nah, proses itu sedang jalan di 2024 ini karena baru awal tahun. Di kami nanti ada namanya DPP dulu Pak, data prioritas pengawasan. Nah, data prioritas pengawasan itu yang nanti diambilkan data-datanya dari yang ada di internal kami maupun data dari eksternal. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Kalau dari kewajiban formalnya memang kebetulan dua wajib pajak ini patuh Pak. Ya, formalnya Pak. Iya, di formalnya patuh, materinya mas sedang dalam proses nanti untuk kita sama-sama ini apa lakukan penghitungan Pak. Nah, gitu Pak Iwan. Atau Mas Buku atau Mas Daniel dulu? Silakan. Ini lebih ke terkaitan tadi Pak ini, bahwa PBB ini kan setelah ada undang-undang 8 ya CPR itu, PBB itu kalau dulu semuanya pajak usaha, ada dua sektor waduh ya, pajak perusahaan, perkotaan, perhutanan, perkebunan, pertambangan. Yang dengan adanya undang-undang PDRT tahun 2000 yang sekarang sudah diperbarui lagi tahun 2000 ada yang baru masuk. Iya. Intinya bahwa dengan adanya pajak undang-undang baru tadi, PBB itu dipecah menjadi dua Pak. Yang sektor pedesaan perkotaan itu kan menjadi pajak daerah. Artinya pengelolaannya, kewenangannya kabupaten kota di mana objek tersebut berada, ya, sektor pedesaan perkotaan. Kemudian untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan ada tiga, ada mineral, ada migas, panas bumi, kemudian ada sektor lainnya termasuk yang di lautan apa ya, satu pasang pajak. Inilah yang dikenal dengan sektor P5L. Jadi saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu secara umum ya. Kemudian terkait dengan PBB, dan ini juga termasuk yang menjadi pembahasan tim Satgas sawit tahun 2023 kemarin fokusnya ya, karena tahun ini fokus Satgas itu di nikel Pak. Kemarin fokusnya di sawit, dan tadi sampaikan Pak Eko dan Pak Eko berikutnya ya, Pak Eko Wadrat itu ya. Bukan Pak Eko juga Pak Eko. Oh iya. Bersabur. Ya ada kesempatan bahwa bagaimana tadi Pak Satgas. Ya. Tahun ini kami mulai menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari tim Satgas, termasuk
termasuk masalah ada lahan-lahan di luar izin tadi Pak ya. Nah, iya. Sebagai gambaran, apakah masing-masing perusahaan ini memiliki satu lokasi aja atau ada di bidang yang berbeda, memiliki lokasi yang berbeda seperti itu? Saya ini kalau begitu ganda ya, kalau begitu ganda yang kami awasi cuma satu lokasi aja. Kami fokus di HP transportasi itu aja. Kalau mereka punya sawit di mana? Kapasitas juga sih di mana-mana. Yang lokasinya di Ini bisa Tanjung Medan. Itu yang PT Ganda ya. Tembus saya. Nah, bukan. Yang ini aja yang bisa tembus saya. Kalau yang bisa Tanjung Medan ini kecamatannya Tembus Utara. Yang kita bahas yang 1040 hektar. Tapi informasi yang menyatakan di dua kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara yang 30.000 hektar itu, ya, itu informasi aja. Gitu. Yang pasti kalian punya data yang 1040 hektar. Gitu. Terus kalau perhitungan praktik di Wanasari, selain data dari hasil pansus ini, belum lama ini kami juga dapat informasi ini berdasarkan surat kepala desa Simpang Raya. Kepala desa Simpang Raya ini bersurat ke Wanasari dan bersurat ke BPD ya, masalah pengelolaan lahan di luar izin HGU. Contohnya Wanasari nih punya izin HGU 2.200 hektar, tapi dia kelola 2.500 sampai 2.000 hektar. Nah, selisihnya ini mungkin kalau 2.200 itu sudah terendah tuh, ya kan, bisa dihitung pajaknya. Tapi kalau lebih dari situ, bagaimana cara hitungnya? Udah pasti nggak dibayar pajaknya kan? Nah, ini juga sudah kami komunikasi dengan PPN Kadin, ya. Nah, kendalanya waktu itu kami bilang, Pak, nanti kalau umur ini biayanya siapa? Kamu dari saya sebagai bayar gitu ya. Nah, kalau masyarakat, ya dari mana masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan kelebihan daripada lahan ini, ya memang harus ada pengajuan dari perusahaan. Hanya perusahaan yang boleh memohonkan. Kalau yang pasti ada kelebihan 300 hektar ada di sini. Ada data di sini. Cuma lihat pasti lagi itu kan harus bersama dengan. Karena kemarin itu kita menemukan kesulitan. Saya ingat, wah, selain daripada perusahaan, ada pihak yang berwenang untuk meminta dalam ukuran itu penyidik. Makanya kami koordinasi dengan Polda Riau, itulah dari yang sedang dididik. Nah, tapi kalau untuk pajak kan, saya kira punya wewenang juga masalah kita. Nah, nanti kami lampirkan data yang dari kelebihan yang 300 hektar menurut kepala desa. Tapi kami pernah wawancara juga dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Mereka lihat katanya dari 500 hektar kan masing-masing punya pendapat. Ini kan ada undang-undang baru Pak, Cipta Karya. Nah, ini sangat bikin pelajaran sekali, ya kan? Nah, contohnya PT Wanasari. Wanasari ini udah bermasalah dengan adanya undang-undang Cipta Karya yang bermasalah. Misalnya ini, Pak Bahlil mengeluarkan di PT Wanasari. Pak Bahlil ini, ya kan? 18.816 hektar, ya kan? Nah, ini akan bertanyakan ke beliau. Cuma mungkin karena beliau merasa aktivis kan, nggak diorang tidak. Ini Pak diterbitkan sama Pak Bahlil tanpa melalui prosedur yang benar. Dilangkahin lah, lingkungan hidup, ayam, ya kan? Nah, pokoknya persyaratan peraturan yang lain itu nggak dipenuhi Pak. Ini bukan kata tadi, ini kata daripada dinas tertarik. Kira-kira itu. Ini surat saya dikasih Pak Bahlil ini, dan 3 kali, dan dijawab, ya kan?
kemarin kita ikuti perkembangan berita, ya kan, dia ada jadi kan kita mulai tadinya kan kita dikira info politik ya kan, makanya itu ada dulu nanti kita lihat juga dia. Iya, 18 ribu kan. Jadi izin lingkungannya nggak ada, ya kan? Boleh ya Pak? Boleh ya Pak? DJP ya. Alhamdulillah hari ini kami dari kementerian ya, disebut DJP memberikan suatu penghargaan. Kami merasa terpanggil kembali untuk mengungkap peristiwa kembali, untuk mengungkap hal-hal yang kurang baik di bangsa. Jangan pernah Bapak lelah juga, karena Bapak pasti diganti di negara kita. Tolong kami murni hanya doa dan harapan. Oke Pak, terima kasih. Salam hormat kepada Ibu Menteri. Siap Pak, sukses selalu. Terima kasih. Oh iya. Komunitas. Saya menutup video bahwa memerlukan kami yang perlu dilakukan. Ya. Kira-kira Izin mana Pak? Jadi secara kode etik